Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Septi. Saya prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi dari pokok materi faktor kaidah dalam perubahan perilaku agama dengan subtema kaidah-kaidah pokok dalam pendidikan anak. Adapun kaidah pokok dalam pendidikan anak itu dibagi menjadi dua, yaitu kaidah ikatan dan kaidah peringatan. Nah, kaidah ikatan dan kaidah peringatan itu ada beberapa, dan saya akan fokus pada kaidah ikatan yang pertama, yaitu ikatan akidah. Ikatan akidah. Akidah itu kan suatu keyakinan setiap individu ya. Kalau kita sebagai umat muslim itu akidah kita adalah akidah Islam. Jadi yang perlu kita tanamkan pada anak-anak didik maupun anak-anak kita, yaitu tentang ikatan akidah. Akidah itu yaitu tentang keimanan. Kalau dalam Islam itu ada rukun iman yang terdiri dari 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, keimanan yang pertama adalah keimanan kepada Allah. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak didik maupun anak-anak kita bahwasanya Allah itu adalah zat yang layak disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut atau yang boleh disembah atau diibadahi. Nah, Allah juga yang menciptakan seluruh alam dan yang menciptakan manusia juga. Jadi kita perlu memahamkan esensi keberadaan Allah kepada anak didik kita maupun kepada anak-anak kita, hingga mereka yakin dan percaya bahwasanya Allah adalah Rabb-nya yang layak disembah dan dipatuhi segala perintah dan larangannya. Untuk yang kedua, keimanan kepada kepada para malaikat, bahwasanya kita perlu menjelaskan kepada anak didik kita dan anak-anak kita juga bahwasanya malaikat-malaikat yang perlu kita ketahui, perlu diimani dan kita ketahui. Di antaranya yaitu Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir. Nah, bahwasanya pada setiap manusia, setiap individu manusia itu senantiasa diikuti oleh 2 malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Maka ketika kita melakukan suatu perbuatan, harus kita sandarkan pada apa-apa yang diperintahkan Allah. Harus kita sesuaikan dengan hukum-hukum dalam Islam itu bagaimana. Perbuatan kita itu harus seperti apa. Karena setiap amal baik dicatat, amal buruk dicatat, maka kita sebagai kita dan juga anak-anak didik kita itu bisa merasakan seakan-akan Allah itu selalu ada mengawasi gitu, sehingga dalam melakukan perbuatan kita itu harus selalu terikat pada perintah-perintah Allah. Adapun keimanan yang ketiga itu adalah beriman kepada
kitab-kitab Allah, kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan juga beriman kepada kitab Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu benar adanya, berisi firman Allah atau perkataan-perkataan Allah. Kita harus mampu meyakinkan kepada anak-anak didik atau pada anak-anak kita bahwasanya Al-Quran itu adalah memang benar adanya itu bukan dibuat, tetapi memang berisi kalamullah atau perkataan Allah. Selain itu, keimanan yang perlu kita tanamkan adalah keimanan kepada Rasul. Mengapa kita harus mengimani Rasulullah? Karena mereka memang adalah utusan-utusan Allah yang Allah ridhoi, Allah pilih sebagai penyampai kebenaran di tengah-tengah umat, penyampai jalan kebenaran, menyampaikan risalah kepada manusia. Jadi kita harus menanamkan kepada anak-anak itu bahwasanya selain Allah malaikat, ya kita juga harus mempercayai, mengimani Rasul. Kemudian juga kita mengimani hari kiamat maupun qada dan qadar. Hari kiamat walaupun sesuatu itu yang belum pernah terjadi dan kapan terjadinya kita nggak pernah tahu, tapi kita tetap harus mengimani, karena dalam Al-Quran dan hadis pun diterangkan bahwasanya kiamat itu akan datang. Tapi untuk datangnya kapan itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu, dan kita sebagai umat muslim wajib mengimaninya. Kemudian tentang qada dan qadar, baik dan buruknya itu datangnya dari Allah. Jadi segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita, baik buruk ataupun yang baik ataupun yang buruk, contohnya misalnya yang baik itu kalau kita menjelaskan kepada anak mungkin mendapatkan hadiah begitu ya. Kemudian kalau yang buruk itu misalnya kalau anak-anak itu ketika mereka jatuh dari sepeda, kecelakaan seperti itu dan lecet gitu kan. Nah, atau mungkin ada seorang anak yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya gitu. Nah, segala sesuatu itu bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapi hal itu, baik maupun buruk. Ketika mendapatkan sesuatu yang baik, ya kita jangan lupa bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk, ya kita harus menerima dengan ikhlas, menerima dengan ridho apa yang terjadi pada kita. Tidak terus kita jangan sampai mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Nah, itu yang tidak boleh. Sebagai umat muslim itu segala sesuatu yang kita alami itu kita harus ikhlas dan ridho, baik dan buruk itu kita harus menerimanya. Nah, yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai pendidik ataupun orang tua menanamkan akidah kepada anak bahwasanya mereka itu meyakini keimanannya sebagai umat Islam, yaitu iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab Allah, Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar, serta membina mereka ketika akidah itu sudah tertancap dalam diri mereka, maka mereka akan melakukan perbuatan itu sesuai dengan perintah Allah dan larangannya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, serta selalu merasa diawasi oleh Allah bahwasanya setiap perbuatan itu baik dan buruknya akan dicatat dan nanti akan diperhitungkan di hari akhir. Jadi sebagai umat muslim itu kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga anak-anak kita itu tumbuh dalam keimanan kepada Allah dan melakukan perbuatan sesuai perintah dan meninggalkan segala larangan
Allah. Itu aja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.